Pria sampah tak terduga bab 1. Juan adalah seorang remaja yang berusia 14 tahun yang tak memiliki inti spiritual. Ibunya bilang bahwa dia terlahir hanya sebagai manusia biasa. Berbeda dengan anak lainnya yang sudah memiliki inti spiritual sejak mereka lahir. Terkadang rasa memenuhi hatinya. Namun apa daya, takdir berkata lain. Sejak kecil kerap dihina dan dilecehkan. Bahkan teman-teman sebayanya menjulukinya sampah tak berguna. Dia juga kerap menjadi samsak hidup oleh anak sebaya dengannya yang bernama Suma. Padahal, Juan bukanlah satu-satunya anak di desa yang terlahir sebagai manusia biasa. Suma iri terhadapnya karena Sekar Saki, gadis yang disukainya menyukai Juan dan menumbuhkan benih benci padanya. Suma adalah anak dari pasangan Gurnito dan Bratawati, orang terpandang nomor 1 di desa. Sifat mereka sangat sombong dan semena-mena terhadap orang miskin, membuat orang-orang desa sangat enggan dan takut jika harus berurusan dengan mereka, termasuk Dewi Ayu, ibu Juan. Dewi Ayu adalah seorang janda beranak satu, memiliki paras yang sangat cantik, membuat Gurnito sangat ingin memilikinya. Namun istrinya Bratawati sangat menentang keinginan suaminya untuk memiliki Dewi Ayu. Akan tetapi, Gurnito mengabaikannya dengan terus mengejar Dewi Ayu. Hingga suatu hari, seorang pria bernama Ranu datang dan menolong Dewi Ayu yang sedang dipaksa menikah dengannya. Gurnito meliriknya dari atas sampai bawah. Tubuhnya yang kurus kerontang serta pakaiannya yang lusuh membuat Gurnito lengah. Tak sangka ternyata di balik penampilannya yang kurus serta lusuh, membuatnya mampu menerbangkan 100 prajurit milik Gurnito. Tubuhnya gemetar ketakutan, bahkan celananya basah oleh air seninya. Jika kamu mengganggunya, jangan salahkan aku jika benda di selangkanganmu akan aku potong. Tangan Gurnito menutupi selangkangannya, seraya mengangguk lalu pergi meninggalkannya beserta Dewi Ayu dan anaknya Juan yang masih kecil. Tubuh Dewi Ayu membungkuk seraya berucap, "Terima kasih telah menolong kami. Bagaimana caranya kami membalas budi? Kamu hanya cukup memberiku tempat pulang serta makanan yang enak." Dewi Ayu mengangguk menyetujui permintaan Ranu dan mengangkatnya sebagai kakak angkat. Sejak saat itu, Gurnito enggan berurusan dengan Dewi Ayu. Namun berbeda dengan istrinya Bratawati dan anaknya Suma yang sangat membenci mereka sampai ke tulang. Dia bahkan sengaja menyuruh anaknya untuk melecehkan Juan agar membuat Dewi Ayu tersiksa. Tentu saja Suma merasa senang dan melakukan dengan senang hati. Juan yang kerap ditindas dan dilecehkan oleh Suma dan kawan-kawannya hanya bisa diam diperlakukan seperti itu. Juan takut membuat ibunya kembali bersedih, bahkan secara diam-diam mengobati lukanya sendiri yang dipelajarinya di perpustakaan desa. Suatu hari, matanya tak sengaja menemukan sebuah buku tua yang berada di antara buku-buku. Meski awalnya ragu, namun karena rasa penasarannya lebih tinggi membuatnya mengambil dan memasukkan buku tersebut ke dalam bajunya, lalu membawanya pergi ke dalam hutan secara diam-diam. Namun Juan tak menyadari bahwa Suma dan kawan-kawannya tengah mengikutinya dari belakang. Juan yang penasaran langsung membuka buku itu. Matanya terbeliak mendapati isi buku itu hanyalah sebuah buku kosong. Hatinya diliputi rasa kecewa lalu membanting kasar buku itu ke atas tanah. Seret! Tiba-tiba tangan kanannya teriris oleh suatu benda yang tak kasat mata. Tangannya yang mengeluarkan banyak darah meringis kesakitan seraya menekan luka dengan tangan kirinya. Tak lama kemudian, Suma dan kawan-kawannya muncul dari balik semak-semak. "Hahaha, lihat apa yang dilakukan bocah sampah ini," ejeknya. Berjalan ke arah Juan dengan sombong bersama teman-temannya. "Oh, dan lihat." Tangannya mengambil buku itu dari tas tanah. Dia bahkan diam-diam mencuri buku dari perpustakaan hanya untuk membaca buku kosong. Sekali sampah, tetap sampah.
melemparkan buku itu ke wajah Juan. Hahaha, aku merasa kasihan pada ibunya karena sudah melahirkan seorang anak tak berguna sepertinya. Bahkan ayahnya saja tak mau mengakuinya dan mengusirnya. Teman Suma semua tertawa terbahak-bahak mendengar guyonannya yang bahkan tak ada kata-kata lucu di dalamnya. Kedua tangan Juan mengepal kuat menahan marah mendengar ejekan Suma yang menurutnya sudah melebihi batas. Matanya melotot merah, ingin rasanya memukul tepat pada wajahnya yang sombong itu. Bug! Tiba-tiba tubuh Suma terpental jauh membuatnya tersungkur. Wajahnya mencium tanah dan mengeluarkan darah dari dalam mulutnya. Apa yang kau lakukan? Bekiknya. Tangannya menyentuh wajahnya yang terasa sakit. Semua orang yang berada di sana termasuk Juan sendiri hanya bisa tertegun, tak mengerti dengan apa yang terjadi. Ternyata kau hanya berpura-pura selama ini, tuduhnya. Tunggu dan lihat saja, akan aku adukan kau pada ibuku. Ucapnya bangkit lalu berdiri, ketakutan meninggalkan Juan seorang diri. Tak lama setelah Suma dan kawan-kawannya pergi, tiba-tiba sebuah kabut muncul entah dari mana datangnya. Secara perlahan mulai menutupi semua area hutan. Juan menjadi waspada. Salam hormat dari saya, Tuan. Tiba-tiba terdengar suara pria dewasa memasuki pendengarannya. Perlahan tubuhnya berbalik secara perlahan. Detik berikutnya tubuhnya tiba-tiba menjadi kaku, seperti boneka kayu. Matanya terbeliak melihat penampakan seekor naga raksasa bertubuh besar yang hampir memenuhi area hutan. Seluruh tubuhnya bergetar hebat. Keringat membasahi seluruh tubuhnya. Pandangannya mulai menggelap lalu jatuh pingsan. Perlahan membuka matanya. Tangannya memegang kepalanya yang terasa sakit. Pandangannya mulai menyusuri seluruh area hutan. Detik berikutnya, matanya terbeliak mengingat sesuatu. Kemana naga itu? Di mana naga itu? Racaunya seraya memasang kuda-kuda yang masih berantakan. Tuk! Sebuah kipas memukul kepalanya pelan. Membalik tubuhnya perlahan. Di depannya terdapat sosok pria tampan berbaju serba putih, rambutnya hitam, panjang lurus terurai ke bawah. Di dahinya terdapat tali yang memiliki corak awan yang melingkari kepalanya. Tangan kanannya memegang sebuah kipas yang dipakainya untuk memukul kepalanya tadi. Siapa Anda? Tanyanya takut. Pria itu diam tak menjawab. Matanya menelusuri setiap jengkal tubuh Juan dari atas sampai ke bawah dengan ekspresi wajah yang tak percaya. Pria itu berdecak tak percaya. Bagaimana bisa seorang bocah tanpa inti spiritual bisa melepaskan segelku begitu saja? Katanya memalingkan wajah. Memangnya kenapa kalau aku tak memiliki inti spiritual? Lagi pula siapa dirimu? Pria kembali diam, berjalan bolak-balik seraya memainkan kipas di tangannya. Heh, bocah kecil, katakan siapa ayahmu? Aku tak tahu. Jawabnya singkat, kedua tangannya dilipat di dada. Di mana rasa hormatmu pada orang tua? Beginikah cara kedua orang tuamu mendidikmu? Kesalnya seraya berkacak pinggang. Juan mendesah. Maaf, tapi ibuku hanyalah seorang janda. Timpal Juan tak mau kalah. Pria itu tercengang kaget. Menyadari kesalahannya, pria itu mengalihkan pembicaraannya. Jika aku benar, sepertinya ayahmu bukanlah orang biasa. Mengapa demikian? Karena hanya darah dari orang yang memiliki garis keturunan Raja Nemu yang bisa melepaskan segel yang terdapat pada buku itu. Keturunan raja, darah, segel, aku, tunjuknya pada diri sendiri. Apa yang dimaksud? Aku tak mengerti sama sekali. Pria itu melemparkan buku kepadanya, matanya terbeliak melihat buku itu. Ini bagaimana bisa? Sebenarnya aku lupa bagaimana bisa tersegel dalam buku itu. Juan semakin mengerti apa yang dibicarakan oleh pria itu. Sudahlah, sekarang ini bukan itu yang lebih penting. Pria itu berkata,
Yang penting adalah bagaimana bisa kamu membuka segel itu. Karena butuh kekuatan yang luar biasa untuk membukanya. Dan kau membukanya tanpa sadar. Bocah, siapa dirimu sebenarnya?